Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Walas Pertandani, NIM 211241272. Video ini akan diunggah bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah Bahasa Indonesia. Presentasi kali ini berjudul Mari Tingkatkan Literasi Melalui Minat Membaca. Literasi dan membaca itu kedua hal yang erat kaitannya. Bahkan secara konvensional, literasi didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan membaca. Tapi tahukah kalian bahwa literasi ternyata bukan hanya sekedar kemampuan membaca semata. Literasi berkenaan dengan kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan mendengarkan secara aktif, menyimak, memilah dan mengolah informasi untuk berkomunikasi secara efektif. Wah, ternyata makna literasi itu luas juga ya. Adapun fakta mengenai indeks minat baca pada masyarakat Indonesia, diantaranya adalah yang pertama, hasil survei dari UNESCO. Ini menyebutkan bahwa indeks minat baca masyarakat Indonesia berada di angka 0,001%, yang artinya adalah 1:1000. Satu orang membaca di antara 1000 orang yang tidak membaca. Kemudian fakta kedua adalah hasil dari survei Program for International Student Assessment atau biasa disingkat PISA. Ini sebuah studi internasional yang menilai kualitas sistem pendidikan dengan mengukur hasil belajar yang esensial. Menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara yang mereka teliti. Ini memang bukan peringkat yang paling buruk, tapi tetap aja fakta ini menyedihkan. Lantas apa sih urgensinya meningkatkan kemampuan literasi dalam aspek kehidupan kita? Yang pertama adalah kita perlu membangun kesadaran bahwa kecintaan kepada ilmu memupuk rasa keingintahuan dan rasa penasaran untuk terus-menerus belajar hingga aktivitas saling berbagi ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu bentuk ibadah juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah manfaat yang bisa kita peroleh dengan meningkatkan kemampuan literasi itu dapat memperluas wawasan, memperluas pemahaman, membantu kita berpikir kritis, mengambil keputusan, dan mengelola konflik menjadi peluang. Selain itu tentunya aktivitas membaca dan menulis dapat mengoptimalkan fungsi kerja otak kita. Yang ketiga adalah literasi media. Literasi media ini melibatkan kemampuan memahami, menganalisis, menginterpretasikan pesan yang dibagikan melalui media massa atau platform digital. Ini bicara tentang bagaimana media mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku. Nah, dengan adanya kemampuan literasi diharapkan kita dapat mengenali atau menghindari informasi yang bias maupun informasi yang palsu. Kemudian urgensi yang keempat adalah literasi digital. Ini melibatkan tentang pemahaman dan penggunaan teknologi informasi, teknologi komunikasi untuk mencari informasi secara efektif, berpartisipasi dalam komunikasi online, melindungi privasi dan keamanan online. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah, jika memang kemampuan literasi sepenting itu dalam kehidupan kita, hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca? Yang pertama, tips pertama adalah lakukan upaya pendekatan diri dengan budaya membaca dengan cara yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita. Maksudnya seperti apa sih upaya pendekatan diri? Zaman sekarang kita tahu bahwa terlebih di daerah perkotaan ya, telepon genggam itu menjadi keharusan. Jadi dan realitasnya telepon genggam itu akan selalu ada di dekat kita. Jadi sebagai tips pertama adalah lakukan optimalisasi akses internet dan media sosial melalui telepon genggam yang kita punya. Jadi membaca buku semakin mudah dilakukan kapanpun, dimanapun dengan adanya perpustakaan digital yang digagas oleh Perpustakaan Nasional Indonesia, dan itu kita dapat peroleh dari telepon genggam kita. Jadi kita bisa mulai biasakan diri dengan membaca melalui telepon genggam yang kita punya.
Yang kedua adalah saya mengutip perkataan Najwa Shihab saat beliau memberikan speech atau pidato sebagai Duta Baca Indonesia. Dikatakan bahwa hanya perlu satu buku untuk membuat kita jatuh cinta pada dunia membaca. Saya sepakat dengan pernyataan beliau karena itu terjadi pada saya gitu. Kita bisa mulai memilih buku yang sesuai dengan minat kita. Misalnya saya suka memasak, atau saya suka mengemari hal-hal atau dunia kuliner, maka saya akan memilih buku resep atau buku sejarah kuliner Nusantara. Apakah kalian tahu bahwa Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno, itu memprakarsai suatu buku yang isinya memuat dokumentasi resep masakan Nusantara, dan itu dibantu oleh istrinya dalam proses pembuatan bukunya, Ibu Hartini. Buku itu bernama Mustika Rasa. Nah, ini sedikit trivia atau serba-serbi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Kemudian cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah buatlah pojok baca di rumah kita. Itu berisi tentang buku dengan tema yang kita minati. Gitu. Yang keempat adalah bergabung dengan komunitas membaca. Nah, hal ini dapat membantu kita menemukan buku yang boleh jadi menarik sehingga membuat kita jatuh cinta pada dunia membaca. Oke. Sebagai penutup akan saya bacakan penggalan sajak yang berjudul Puisi untuk Adik yang ditulis oleh Wiji Tukul. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak, Dik. Kita harus membaca lagi agar bisa menuliskan isi kepala dan memahami dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.